Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Tiara Puji Utami dengan NIM A310210077 dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan produk dari lembar kerja proyek warganegara mata kuliah Pancasila semester 1 dengan judul Dampak Bahasa Asing Terhadap Bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia secara umum, yakni sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 36 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu antara lain sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan bahasa persatuan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara secara rinci dijelaskan bahwa bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pada saat itu bertepatan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, serta pemersatu suku bangsa dan alat komunikasi antar budaya daerah. Seperti diketahui, bangsa Indonesia atau negara Indonesia adalah negara dengan begitu banyak suku dan budaya. Kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia sebagai sarana pendukung dalam perkembangan maupun pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa adanya bahasa, maka ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tidak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan itu, peningkatan mutu pengetahuan bangsa Indonesia di sekolah perlu terus dilakukan. Pada era globalisasi seperti saat ini, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai penghela ilmu pengetahuan dan digunakan oleh penutur asing. Seperti penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh mahasiswa asing, bahasa yang paling dominan adalah bahasa Indonesia BIN karena dalam pembelajaran BIPA diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar seperti disampaikan oleh Sahdono pada 2012 halaman 179. Berikutnya, bahasa asing. Bahasa asing atau dalam hal ini sering kita jumpai bahasa Inggris dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Bahasa asing yang sering ada dalam kehidupan masyarakat sehari yaitu bahasa Inggris. Semakin penting bahasa Inggris di mata orang Indonesia pada umumnya, maka dapat mengurangi rasa cinta
pada bahasa Indonesia. Karena apabila diamati bahasa Inggris saat ini menduduki posisi sangat penting. Hal tersebut selaras dengan pandangan Agustin pada 2011 pada halaman 355. Pemerintah Indonesia memasukkan bahasa Inggris ke dalam bahasa asing pertama yang dipergunakan di Indonesia. Bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kurikulum dan merupakan mata pelajaran yang penting di SD, SLTP, dan SLTA sehingga berpeluang besar dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Pada penelitian UNESCO dalam Budiarti 2013 halaman 10, lebih kurang 71% penulis ilmiah dilakukan dalam bahasa Prancis, Jerman, dan Inggris, sedangkan bahasa Inggris menduduki 62% dalam output. Berikutnya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dengan cakupan yang begitu luas pemakainya. Hal ini dapat diatasi dengan menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia, dimulai sejak dini dan bisa diawali dari pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Peserta didik diajarkan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan memperoleh kemahiran dalam menggunakan bahasa kebanggaan dan bahasa kebangsaan Indonesia tersebut. Dalam hal ini, dalam dampak-dampak yang sudah hadir di kehidupan masyarakat, dalam halnya berbahasa, dampak dari bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, ada beberapa upaya untuk masyarakat dan generasi muda utamanya untuk terus mencintai bahasa Indonesia. Yang pertama, lebih suka menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asing. Dalam hal ini, lebih suka menggunakannya tidak hanya dalam keadaan formal, tapi dalam kehidupan sehari-hari untuk mengobrol sehari-hari, untuk lebih meminimalisir penggunaan istilah-istilah asing yang sekarang makin marak. Berikutnya, menjaga agar pengaruh bahasa Inggris tidak berlebihan. Lalu harus biasa membedakan dan harus mampu membedakan mana dampak negatif dan mana dampak positif dari perkembangan berbahasa itu. Jadi tidak semua bahasa yang masuk atau istilah-istilah dari bahasa asing yang masuk langsung diserap dan langsung dipergunakan seperti itu saja. Tapi harus diserap terlebih dahulu bagaimana dampaknya pada kehidupan berbahasa di dalam negeri. Lalu yang pasti menimbulkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia itu hal yang paling penting. Karena tanpanya ada rasa cinta, tentu kita sulit untuk menjaga. Lalu walaupun kita belajar bahasa asing, namun kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kita tidak hanya membahas tentang bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia yang baku saja, tapi bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu kebanyakan bagi masyarakat Indonesia. Lalu bahasa Indonesia dan bahasa daerah baiknya untuk lebih diutamakan dalam pendidikan formal, tidak melulu mengutamakan bahasa asing, meskipun bahasa asing yang mungkin akan lebih berguna di kehidupan globalisasi nanti. Tapi bahasa Indonesia dan bahasa daerah tentunya juga memiliki peranan yang sama penting. Lalu masyarakat tidak boleh menyampingkan bahasa daerah. Negara Indonesia mempunyai bermacam-macam bahasa daerah dan itu yang menjadi ciri dari negara Indonesia dan dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Seperti yang sudah dibahas, secara umum sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia adalah negara kepulauan dengan begitu banyak suku bangsa. Dan di dalam suku bangsa itu terdapat banyak bahasa yang baiknya kita jaga, kita lestarikan, dan kita pergunakan sebagai rasa terima kasih dan rasa bangga terhadap leluhur yang sudah memerdekakan bangsa ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.